Di tengah belantara Kalimantan yang sunyi, jauh sebelum nama Majapahit atau Sriwijaya terukir dalam sejarah, sebuah peradaban telah bangkit dari tepian sungai. Mereka tidak meninggalkan istana megah atau benteng kokoh, melainkan 7 pilar batu yang bisu. Namun, pada batu-batu itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara, kata-kata ditorehkan mengisahkan kemuliaan, kekayaan, dan akhirnya kesunyian yang abadi. Ini adalah kisah nyata Kerajaan Kutai Martadipura, sang permulaan yang terlupakan. Kelahiran dari air dan besi, sang penguasa tepian Mahakam. Pada sekitar abad keempat Masehi, Sungai Mahakam yang perkasa telah menjadi jalur kehidupan. Di suatu titik strategis di dekat daerah yang kini disebut Muara Kaman, sebuah pemukiman berkembang pesat berkat kemakmuran dari perdagangan antar pulau, hasil hutan, dan kesuburan tanah. Dari komunitas inilah, secara perlahan, sebuah struktur kekuasaan mulai terbentuk. Pemimpinnya adalah seorang kepala suku atau penguasa lokal yang kuat bernama Kudungga. Namanya, yang tidak berasal dari bahasa Sanskerta, menunjukkan akar kebudayaan asli yang kuat. Ia adalah penguasa praktis yang memahami seluk-beluk perdagangan dan politik di tepi sungai besar. Dalam prasasti Yupa, Kudungga disebut dengan gelar Vapraksa, yang mulia, dan dianggap sebagai leluhur pendiri. Namun, era Kudungga adalah era transisi. Sistem kerajaan Hindu yang terstruktur dengan konsep Dewa Raja, raja sebagai penjelmaan dewa, belum sepenuhnya diterapkan. Ia adalah jembatan antara dunia Austronesia, lama, dan dunia baru yang akan dibangun oleh putranya. Revolusi sang pembentuk dinasti, Aswawarman, sang Wangsakarta. Lompatan besar terjadi pada generasi kedua. Aswawarman, putra Kudungga, adalah tokoh visioner yang melakukan transformasi politik dan cultural yang radikal. Dialah yang secara resmi mengadopsi sistem kerajaan Hindu secara penuh. Prasasti Yupa menganugerahinya gelar yang sangat spesifik dan penting, Wangsakarta, yang berarti pembentuk dinasti. Gelar ini menegaskan bahwa dialah, bukan ayahnya, yang mendirikan dinasti kerajaan baru dengan legitimasi spiritual Hindu. Aswawarman juga yang pertama kali menyandang gelar Maharaja, Raja Agung, menyamakan dirinya dengan penguasa-penguasa di anak benua India. Di bawah Aswawarman, Kutai Martadipura resmi menjadi sebuah kerajaan dengan struktur birokrasi, hubungan diplomatik yang lebih luas, dan agama negara yang jelas. Hindu, khususnya pemujaan kepada Dewa Siwa. Ia memindahkan basis legitimasi dari kekuasaan tradisional menjadi kekuasaan yang disahkan oleh kitab suci dan para Brahmana. Revolusi ini menjadikan Kutai bukan hanya pusat dagang, tetapi sebuah negara dengan identitas keagamaan dan politik yang kokoh. Puncak Kemilau Emas, era Mulawarman dan kemasyhuran yang terpahat. Jika Aswawarman adalah pendinasti, maka Mulawarman putranya adalah pemuncak kejayaan. Masa pemerintahannya adalah subjek utama dari pujian dalam ketujuh prasasti Yupa. Batu-batu itu mengabadikan sebuah peristiwa monumental, sebuah upacara korban besar-besaran yang disebut Vapraksevara, kemungkinan besar terkait pemujaan Dewa Siwa. Dalam upacara itu, Mulawarman menunjukkan kekayaannya yang nyaris tak terkira. Prasasti dengan tegas menyebut angka. Dia telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana bagaikan memberi lampu dalam ritual. Angka 20.000 bukan metafora, itu adalah pernyataan ekonomi. Itu membuktikan bahwa Kutai menguasai padang penggembalaan yang luas, pertanian yang sangat subur untuk memberi makan ternak sebanyak itu, dan sistem logistik yang canggih. Pemberian sedekah raksasa ini bukan sekadar urusan religius, melainkan juga pertunjukan kekuasaan, power display, untuk memperkuat loyalitas kaum Brahmana dan menegaskan wibawa raja di mata rakyat dan kerajaan tetangga. Kutai di era Mulawarman adalah entitas politik yang makmur, stabil, dan sangat religius, menjadi pusat peradaban Hindu yang penting di bagian barat Nusantara. Senjakala yang sunyi, memudar dan punahnya sebuah permulaan. Tidak ada prasasti baru, tidak ada catatan perang besar, tidak ada kisah kehancuran dramatis. Keruntuhan Kutai Martadipura adalah sebuah proses pelan dan sunyi yang terjadi sekitar abad ke-13 hingga ke-14 M. Kepergiannya seperti embun yang menguap di terpa matahari, meninggalkan sedikit jejak. Pergeseran pusat kekuatan politik adalah faktor utama. Bangkitnya kerajaan-kerajaan maritim superpower seperti Sriwijaya, yang menguasai Selat Malaka, dan terutama Majapahit, yang menurut negara Kertagama mengklaim wilayah Tanjung Puri di Kalimantan,
membuat kerajaan kecil di pedalaman Kalimantan seperti Kutai kehilangan relevansi strategis dan ekonomi. Perubahan jalur perdagangan global yang mungkin tidak lagi mengandalkan rute melalui Muara Kaman membuat kemakmuran sang kerajaan mengering. Ketiadaan kepemimpinan kuat pasca Mula Warman juga sangat mungkin. Tanpa raja yang mampu menjaga integrasi, kerajaan bisa terfragmentasi menjadi chiefdom-chiefdom kecil yang saling bersaing. Ditambah dengan bencana alam, wabah penyakit, atau konflik internal yang tidak tercatat, perlahan-lahan ibu kota dari kayu di tepi Mahakam itu ditinggalkan, ditelan hutan belantara. Kutai Martadipura pun menghilang dari panggung sejarah, hanya menyisakan 7 yupa sebagai satu-satunya suara dari masa keemasannya. Eko dari masa lalu, warisan batu, dan kebangkitan kembali nama. Warisan Kutai Martadipura adalah warisan konseptual dan historis. Prasasti Yupa tetap menjadi bukti arkeologis dan epigrafik tertua di Indonesia, penanda titik nol historiografi Nusantara. Mereka membuktikan bahwa proses Indianisasi dan pembentukan negara awal telah terjadi di Kalimantan pada abad keempat Masehi. Namun, nama Kutai tidak benar-benar mati. Berabad-abad setelah senjakala Martadipura, di wilayah Hulu Mahakam, sekitar yang kini menjadi Tenggarong, bangkit sebuah kerajaan baru pada awal abad ke-14. Kutai Kartanegara dengan rajanya Aji Batara Agung Dewa Sakti. Penting untuk ditekankan bahwa Kutai Kartanegara, yang kemudian menjadi Kesultanan Kutai, adalah entitas politik yang berbeda, dengan dinasti yang berbeda dan pusat pemerintahan yang berbeda dari Kutai Martadipura. Mereka adalah penerus geografis dan kultural, tetapi bukan penerus genealogis langsung. Dengan demikian, Kutai Martadipura tetap berdiri sendiri dalam kesendiriannya yang agung. Sebuah permulaan yang sempurna, yang selesai dengan sunyi, menunggu untuk ditemukan kembali oleh generasi masa depan di antara semak belukar di tepian sungai besar.